konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa.
Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza, Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Pada
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza, Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini sering dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza, Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini sering dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza, Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza, Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Pada
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut.
Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza.
Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Merah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi.
Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri.
Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Shahab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini sering dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia.
Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel. Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana
penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung 6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita.
Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengaku Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel.
Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza, Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung
6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini sering dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel.
of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza, Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung
6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel.
Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza, Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung
6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel.
Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza, Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung
6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel.
of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza, Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung
6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini sering dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti Pangkalan Udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel.
Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza, Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung
6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel.
of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza, Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung
6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel.
Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung
6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini sering dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel.
of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza, Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung
6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini sering dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat. Di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel.
Times of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis. Israel memiliki sikap yang tidak tegas dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersikukuh tidak mau menarik pasukan dari koridor Philadelphia di perbatasan Mesir-Gaza. Berbanding terbalik dengan Netanyahu, Badan Intelijen Israel Mossad justru menyatakan Israel setuju menarik militer dari Philadelphia. Kabar ini dikonfirmasi oleh seorang diplomat Arab yang mengetahui pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Pernyataan dari Barnea tersebut bahkan disampaikan beberapa jam sebelum Netanyahu mengadakan konferensi pers pada Senin 4 September. Adapun dalam konferensi persnya, Netanyahu mengakui ada perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai kelanjutan kehadiran militer di koridor ini. Meski begitu, Netanyahu tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan kendali Israel atas koridor tersebut. Terkait perbedaan dengan Mossad dalam negosiasi, kantor Netanyahu mengatakan hal tersebut terjadi karena masalah miskomunikasi. Pihak Netanyahu mengatakan bahwa Kabinet Keamanan belum membahas lebih jauh mengenai fase kedua dari kesepakatan yang melibatkan wacana penyerahan koridor Philadelphia. Di sisi lain, AS pada Selasa mengatakan Israel telah setuju dengan proposal terbaru yang mengharuskan IDF menarik diri dari daerah-daerah yang padat penduduk di sepanjang koridor selama fase pertama kesepakatan yang berlangsung
6 minggu. Sekutu terdekat Israel, Inggris memilih untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke negara tersebut. Langkah ini dibuat untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris terhadap ekspor senjata ke Israel. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, di hadapan parlemen Senin 2 September mengatakan, ada kekhawatiran senjata dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Rupanya, keputusan pemerintah Inggris untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ini dikecam oleh kelompok Yahudi Inggris. Menurut Kepala Rabi Inggris, Ephraim Mirvis, tindakan ini tidak masuk akal, terlebih dilakukan pada sekutu dekat. Kecaman yang sama juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu menyebut tindakan Inggris tersebut memalukan. Bahkan, ia mengatakan Inggris telah salah arah dan hanya akan membuat Hamas semakin berani. Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Diketahui Inggris selama masa kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer kerap menentang tindakan dari Netanyahu. Selain menangguhkan ekspor senjata, Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk UNRWA hingga tak jadi mengajukan keberatan atas surat perintah penangkapan Netanyahu oleh ICC. Sikap dari Inggris ini juga dikhawatirkan bisa membuat hubungan dengan Israel renggang. Kematian 6 sandera asal Israel di Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf. Netanyahu menyampaikan permintaan maaf tersebut dalam konferensi pers Senin 2 September waktu setempat. Pernyataan maaf ini seiring dengan protes besar-besaran yang dilakukan warga Israel di Tel Aviv sejak Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar ratusan ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan pada pihak keluarga sandera dan meminta maaf secara langsung pada mereka karena tak berhasil memulangkan dalam keadaan hidup. Lebih lanjut, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memberikan konsekuensi kepada kelompok Hamas atas tindakan mereka menghabisi sandera. Menurut Netanyahu, para sandera tersebut tewas seusai ditembak di bagian belakang kepala. Ia juga mengimbau pada masyarakat internasional agar memberikan tekanan lebih besar pada Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel tetap mempertahankan koridor Philadelphia. Pasukan perlawanan Irak kembali menyerang situs vital Israel pada Rabu 4 September 2024 hari ini. Dalam operasinya, perlawanan Irak menembakkan sejumlah drone ke pelabuhan Haifa. Akibat serangan tersebut, pasukan pertahanan Israel atau IDF kelabakan. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan tersebut diumumkan langsung oleh pasukan perlawanan Irak. Dalam laporannya dijelaskan bahwa serangan ke pelabuhan Haifa itu merupakan pembalasan atas pembantaian yang dilakukan Zionis terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Namun sayangnya perlawanan Islam Irak tidak mengungkapkan total kerugian dan korban jiwa dalam insiden tersebut. Diketahui sebelum menyerang pelabuhan Haifa, Irak juga telah menyerang pembangkit listrik Israel dengan drone bunuh diri. Perlawanan Irak mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan mengakibatkan wilayah Israel gelap gulita. Meski demikian, perlawanan Irak pun menekankan bahwa pasukannya akan terus melancarkan serangan ke Israel hingga genosida di Gaza dihentikan.
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu optimis bisa mengalahkan Hamas meski tanpa dukungan senjata Inggris. Pernyataan ini merespons keputusan London yang akan menangguhkan 30 lisensi ekspor senjata ke Tel Aviv. Menurut Netanyahu, keputusan Inggris hanya akan membuat Hamas semakin berani. Ia pun menyinggung korban serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan 14 warga Inggris. Selain itu, masih ada 5 warga London yang kini ditahan Hamas di jalur Gaza. Netanyahu menilai jika Inggris benar-benar menangguhkan senjata ke Israel, maka keputusan tersebut dianggap sangat memalukan. Sebelumnya, penangguhan ekspor senjata diumumkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Senin 2 September kemarin. Dalam pidatonya di parlemen, Lammy mengatakan keputusan itu diambil menyusul peninjauan ulang atas lisensi ekspor senjata Inggris. Hasil peninjauan ulang menunjukkan adanya risiko jelas bahwa senjata tersebut akan digunakan dengan cara yang dapat melanggar hukum internasional. Adapun 30 lisensi yang ditangguhkan meliputi komponen untuk pesawat militer, helikopter, drone, dan lain-lain. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak secara langsung memasok senjata ke Israel. Negara tersebut memberikan lisensi ekspor bagi perusahaan untuk menjual senjata ke Tel Aviv. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Israel mengungkap serangan balasan Iran yang dilakukan pada 13 April 2024 silam. Militer Zionis mengakui bahwa situasi keamanan Israel mencekam seusai serangan Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh seorang perwira senior Angkatan Udara Israel yang tak disebutkan namanya. Ia mengatakan Israel sedang memproduksi bom, rudal, dan amunisi lainnya. Produksi besar-besaran itu dilakukan agar Israel tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu pemasok utama senjata. Tekad ini terjadi seusai pemerintahan Joe Biden terlambat mengirim senjata ke Israel. Meski begitu, perwira Israel itu mengakui kesulitan Zionis menghadapi serangan musuh jika tidak dibantu oleh Washington. Kemudian perwira yang tak disebutkan namanya mengatakan kalau Iran bermaksud menimbulkan kerusakan signifikan. Pasalnya, serangan Iran pada 13 April memporak-porandakan beberapa wilayah seperti pangkalan udara Nevatim dan Gunung Hermon. Perwira Israel mengatakan Iran meluncurkan rudal jelajah maju dengan kecepatan 500 km per jam. Serangan itu diluncurkan bersama dengan beberapa ratus rudal darat, di antaranya rudal Sehab yang dilengkapi dengan hulu ledak mulai dari 500 hingga 1.000 kg. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengaku ketakutan dengan taktik Hamas yang diduga bekerja sama dengan Mesir. Pasalnya Hamas diduga menyelundupkan senjata melalui negara yang berbatasan dengan Israel. Oleh sebab itu, Netanyahu bersikeras mengontrol wilayah koridor Philadelphia. Dikutip dari Hindustan Times, ketakutan itu disampaikan Netanyahu sejak 2 September silam. Ia mengaku memerintahkan sejumlah pasukan Israel untuk berjaga di sepanjang koridor Philadelphia di perbatasan Gaza Mesir. Netanyahu bersikeras pengontrolan di wilayah tersebut sangat penting bagi Israel.
of Israel melaporkan Netanyahu tegas akan mempertahankan kendali atas jalur tanah sepanjang 14 km itu. Kondisi tersebut dikarenakan Netanyahu menyebut Hamas menyelundupkan senjata di jalur tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Israel menolak pernyataan bahwa ke-6 sandera yang tewas karena persyaratannya mencegah tercapainya kesepakatan. Sontak sederet pernyataan Netanyahu yang disampaikan kepada salah satu stasiun televisi mendapat kritikan tajam. Pasalnya, berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri menuduh Netanyahu telah menggagalkan upaya para negosiator dengan pengarahannya. Memasuki 10 bulan perang Gaza, Hamas justru menguat untuk menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Tercatat Hamas merekrut 3.000 pejuang baru untuk menyerang Zionis. Hal itu disampaikan seorang pejabat senior di Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Kepada channel 13 Israel, pejabat Zionis itu mengungkapkan operasi militer Israel dan ekstensif di Gaza Utara tidak dapat dihindari. Media Israel melaporkan Hamas telah merekrut sekira 3.000 pejuang baru. Tak hanya itu, militan Palestina secara aktif memulihkan kemampuan militer di wilayah Gaza. Akibatnya, tentara Israel disebut kena mental sebelum perang. Hal itu dibuktikan saat tentara IDF menolak dikirim ke medan perang hingga sejumlah petinggi militer IDF memilih untuk mengundurkan diri. Di satu sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Mesir membantu Hamas di tengah perang Gaza. Adapun bantuan Mesir disebut menjadikan koridor Philadelphia sebagai jalur untuk menyelundupkan senjata Hamas. Pemimpin Partai Persatuan Nasional Israel Benny Gantz menyerukan Israel agar lebih mementingkan kondisi para sandera ketimbang koridor Philadelphia. Dalam pidatonya pada Selasa 3 September malam, Gantz mengatakan meski menguasai wilayah perbatasan Gaza, Mesir menjadi tujuan penting untuk mencegah Hamas menyelundupkan senjata, namun Israel bisa kembali ke daerah tersebut jika dianggap perlu. Gantz lantas menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak benar-benar melindungi para sandera yang kini ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Netanyahu juga tidak akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Lebih lanjut, Gantz meminta Netanyahu untuk mundur jika tak dapat menahan tekanan internasional. Selain itu, Gantz juga menyerukan pemilihan umum baru. Menurut Gantz, ancaman nyata bagi Israel bukanlah koridor Philadelphia, melainkan Iran dan jaringan proksinya. Gantz mengklaim lembaga keamanan Israel telah mengusulkan sistem penghalang bawah tanah untuk melawan upaya penyelundupan. Namun usulan ini sengaja ditunda oleh Netanyahu. Gantz mengatakan penyebab utamanya bukan soal Philadelphia, tapi kurangnya keputusan strategis.